Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abid Negus Tepu, NPM 208210018. Saya kuliah di Medan Area. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum alat-alat laboratorium. Yang pertama, mikroskop berguna untuk melihat sel-sel mikroorganisme seperti sel bakteri. Yang kedua, tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Yang ketiga, gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat mengukur volume larutan. 4. Labu Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Alat terbentuk kerucut dengan leher silinder dan dasar yang datar ini diambil dari nama Emil Erlenmeyer. 5. Labu ukur. Labu ukur atau volumetric flask atau labu tekar adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. 6. Pipet tetes. Pipet digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah diukur. Alat ini terdiri dari beberapa jenis dengan bentuk, fungsi, dan tingkat ketelitian yang berbeda. Yang ketujuh, gelas beaker atau gelas piala. Gelas yang sering disebut gelas piala dan gelas kimia ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. 8. Pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. 9. Hot plate stirrer dan stirrer bar. Hot plate stirrer dan straight bar atau magnetic stirrer berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. 11. Desikator. Desikator adalah alat kimia yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sampel bebas air. Alat ini berbentuk layaknya panci dua susun dengan bagian penutup yang dilapisi vaselin, sehingga akan sulit dibuka dalam keadaan dingin. Ke-12. Inkubator. Inkubator merupakan alat untuk menginkubasikan mikroba pada suhu yang telah ditentukan. 13. Pembakar spiritus. Fungsi pembakar spiritus adalah untuk memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. 14. Pembakar Bunsen. Pembakar Bunsen diambil dari nama Robert Bunsen. Fungsi pembakar Bunsen adalah untuk pemanasan, pembakaran, dan sterilisasi jarum, osi, atau lainnya. 15. Filler. Filler adalah alat yang digunakan untuk penyedotan larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Alat laboratorium ini dilengkapi dengan karet yang resistan terhadap bahan kimia sehingga dijamin aman dan tidak mudah rusak. 16. Buret. Alat dengan bentuk silindris memanjang ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan presis tinggi atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. 17. Spatula plastik dan logam. Kedua jenis spatula ini digunakan untuk mengambil bahan kimia bentuk padatan atau kristal. 18. Kondensor. Kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembunkan uap. Alat ini memiliki ragam jenis bentuk dengan diantaranya adalah kondensor Graham, Vigrup kolom, kondensor Dimrod atau spiral, kondensor Liebig atau lurus, dan kondensor Alhin atau bulat. 19. Labu destilasi. Fungsi destilasi atau penyulingan adalah memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya.
Bisa juga didefinisikan sebagai suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan dan volatilitas atau kemudian menguap. 20. Gelas kaca atau gelas arloji. Gelas berbentuk bundar dengan beragam diameter ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. 21. Corong pisah peralatan laboratorium berbentuk kerucut dengan tutup setengah bola. Ini biasanya digunakan dalam proses ekstraksi cair, yaitu proses memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. 22. Batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Batang pengaduk umumnya terbuat dari kaca, baja, borosilikat, atau pirex. 23. Kawat nikrom. Fungsi kawat krom adalah untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. 24. Kawat kasa. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas bunsen atau pemanas spiritus. 25. Mortar dan alur atau pestle. Mortar dan pestle, atau dalam bahasa Indonesia dinamai lesung dan alur. Fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. 26. Plat tetes. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. 27. Penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan. 28. Rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. 29. Kaki tiga. Kaki tiga dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai kaki tiga yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Fungsi kaki tiga adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga kawat ketika proses pemanasan. 30. Pipet volume atau gondok. Pipet gondok atau pipet volume berbeda dengan pipet tetes. Pipet volume memiliki ukuran yang lebih besar sehingga mampu memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Demikianlah hasil presentasi dari saya atas pengenalan alat-alat laboratorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.